Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mengenai solid principle. Jadi solid principle ini terdapat 5 prinsip. Jadi akan saya jabarkan satu-satu. Jadi S ini kepanjangan dari Single Responsibility Principle. Jadi apa itu SRP? Jadi seperti namanya ya, Single Responsibility. Berarti kan satu tanggung jawab. Jadi sebuah model itu harus mempunyai hanya satu alasan untuk berubah. Jadi tapi ini bukan berarti kalau setiap model itu hanya melakukan satu aksi gitu, satu hal. Jadi jika suatu model memiliki satu responsibility tanggung jawab, maka responsibility akan become couplet. Jadi ada istilah couplet ya. Nah, change to one responsibility may impair or inhibit the ability of the model to meet the others. Jadi intinya semakin banyak responsibility pada modul itu, maka akan semakin berefek pada kedepannya gitu. Kayak kompleks kodenya itu berpengaruh. Oleh karena itu pada single responsibility principle ini, itu contohnya ini ya, semisal kita punya interface e-email, jadi interface, lalu kita punya kelas email yang mengimplementasi e-email. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena email mengimplement email, maka metode yang pada email itu pasti akan di set. Nah, di sini aman-aman saja gitu untuk saat ini. Jadi hanya terdapat set sender, set receiver, dan set content. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita terdapat fitur baru gitu, tanggung jawab baru gitu kan. Nah, di sini kita bisa ini membuat interface baru, interface konten, agar responsibility itu tidak masuk ke email semua. Jadi ini berbeda konten ini. Jadi seperti itu ya untuk SRP. Lalu kita lanjut ke O, jadi open close principle. Jadi pada open close principle ini seperti nama ya, open close. Open itu berarti maksudnya open for extension, close for modification. Jadi gampangannya ini tuh terbuka untuk fitur tambahan, namun tertutup untuk modifikasi. Jadi kalau dari pengertian saya paling gampang itu, jadi suatu program itu menerima ekstensi baru tapi tidak menerima modifikasi pada kelas yang sudah dibuat waktu yang sudah lama. Di sini contohnya semisal ini ya, jadi graphic editor ini. Jadi pada graphic editor kan ada draw circle, draw rectangle, dan draw shape kan. Jadi kan terdapat kelas rectangle, shape, circle. Jadi graphic editornya bergantung pada 3 kelas ini. Jadi kalau ini ya masih aman-aman saja gitu. Tapi kedepannya gimana kalau misalnya ada kelas baru gitu? Nah, caranya itu adalah dengan shape itu dijadikan interface gini ya. Jadi dibuat abstrak sehingga rectangle dan circle itu mengimplement. Jadi pada graphic editor itu hanya mempunyai metode ini, draw shape, dan menerima interface shape. Jadi ini bisa menerima kelas rectangle dan kelas circle. Jadi seperti itu ya open class principle. Jadi otomatis kan tidak ada yang berubah pada graphic editor. Tapi ada penambahan kelas di sini, itu dimungkinkan. Lalu untuk list of substitution principle. Jadi seperti namanya ada substitution ya. Jadi di sini kita pastikan bahwa kelas turunan itu bisa mempunyai fungsi yang sama seperti kelas parentnya. Jadi semisal di sini ya. Semisal di sini terdapat kelas T, ini kelas parent, dan kelas S. Ini subkelasnya dari kelas T. Di sini terdapat metode P. Nah, ini P itu menerima parent kelasnya T gitu kan. Nah, tapi dalam list of substitution principle ini itu juga bisa dimasukkan S. Jadi kelas S itu bisa gitu. Jadi O2 ini bisa. Jadi kan O1 S, O2 itu T. Jadi O2 itu bisa menerima. Jadi kalau semisal dalam program kalian gagal, maka ini masih belum menaati list of substitution principle. Jadi jika sudah menaati, maka ini bisa diterima. Jadi gampang seperti itu ya. Lalu lanjut ke
jadi Interface Segregation Principle. Jadi pada ISP, ini singkatan ISP. ISP ini, jadi kita itu kan sudah jelaskan ya, interface lah. Pada interface segregation itu, gampangannya kita memecah interface yang besar menjadi beberapa interface yang lebih kecil gitu. Tujuannya apa? Jadi terkadang itu ada interface yang biasanya kan interface bisa digunakan lebih dari satu kelas kan, implement lebih dari satu kelas lah. Biasanya kalau lebih dari satu kelas itu kan saling berbagi gitu kan. Jadi semisal pada metode ini ya, kan terdapat OP1, OP2, OP3. Awalnya kan ini kan mengimplement kan user 1, user 2, user 3. Jadi mengimplement OP1, OP2, OP3. Nah, ini masing-masing metodenya itu hanya terdapat pada kelasnya masing-masing. Jadi user itu memiliki OP1, user 2 memiliki OP2, tapi tidak memiliki OP1 dan OP3. Jadi ini masing-masing kelasnya. Nah, dengan ISP ini kita memecah lagi interface-nya. Jadi seperti ini. Jadi jadi ini untuk user 1 interface-nya jadi ini. Lalu ini user 2, user 3. Jadi kita pecah lagi interface-nya. Dengan ini kan kita bisa mematuhi interface segregation principle. Jadi each user only depends on interface that it needs. Jadi kalau misalnya emang nggak perlu, itu ya nggak usah dipakai gitu kan. Kita buat interface baru saja. Seperti itu untuk interface. Lalu dependency inversion principle. Jadi seperti namanya, dependency inversion. Jadi gampangannya ini nih. The most flexible system. Sistem yang paling fleksibel adalah sistem yang kodenya itu, pergantungan kodenya itu terhadap abstraksi, bukan terhadap konkret. Jadi kelas konkret. Jadi bukan kelas yang sudah jadi, tapi kode yang bergantung terhadap abstraction, terhadap interface. Jadi seperti dependency inversion principle. Jadi gampangannya seperti ini. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ada work, dan ini ada worker dan super worker. Nah, di manager ini kan terdapat worker kan, terdapat kelas worker. Nah, berarti manager ini sangat bergantung pada worker. Nah, semisal kalau kita menambah kelas yang serupa seperti worker, super worker. Nah, ini berarti kan perlu kita implementasikan di manager juga kan. Nah, ini akan mengubah kode manager juga yang melanggar OCP juga, dan ini juga melanggar dependensi. Seharusnya itu lebih baik kita buat interface terhadap dua kelas ini. Jadi seperti itu. Ini langsung saya jelaskan ya codingannya. Jadi ini contoh ini ya, kode saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai dependency inversion sama interface segregation. Jadi pertama ini before ya. Ini saya sengaja nggak ada isinya biar lebih singkat. Jadi ini terdapat kelas bank payment. Pada bank payment ini terdiri dari initiate payment, ini status itu objek, dan get payment. Nah, loan payment itu juga sama, ada objek, jadi sama ya, objek juga. Lalu get payment juga sama, tapi ini beda, initiate loan settlement-nya sama initiate repayment. Jadi ini yang berbeda ya. Nah, ini pada kelas service center itu terdapat kelas bank payment, yang berarti service center ini bergantung pada kelas bank payment. Nah, sedangkan loan payment ini kan serupa dengan bank payment itu kan, yang berarti service center juga harus mengurusi loan payment. Nah, ini kan berarti melanggar dependency inversion principle. Oleh karena itu untuk refaktornya jadi seperti ini. Kita buat yang namanya interface dari payment. Jadi bank payment itu akan mengimplementasikan payment, dan loan payment juga akan mengimplementasikan payment. Jadi pada interface payment ini terdapat metode yang memang ada dari dua kelas tersebut. Jadi kan ada initiate payment, ada status, ada get payment. Nah, tapi pada bank payment kan karena mengimplementasi payment ini dan ada metode dari loan payment, ini tuh kan memang tidak ada pada bank payment. Sehingga pada interface ini tuh akan melempar exception. Jadi ini tuh tidak support itu operasi ini. Sama halnya seperti loan, itu tidak support operasi yang terdapat pada bank payment. Nah, jadi ini tuh memang sudah mematuhi yang namanya DIP, Dependency Inversion Principle. Namun ini melanggar yang namanya ISP, Interface Segregation Principle. Jadi ini interface-nya masih bisa dipecah lagi. Jadi kita selanjutnya akan saya jelaskan mengenai refaktor ISP. Sebelum itu saya akan terangkan lebih lanjut mengenai DIP. Jadi seperti ini ya, kan awalnya bergantung pada bank payment, sekarang jadi bergantung pada interface payment.
karena bergantung pada interface payment, otomatis bisa menerima loan payment dan bank payment. Jadi bisa kedua kelas ini bisa di manajemen pada service center. Jadi seperti itu. Lalu akan saya jelaskan ISP-nya. Nah, jadi awalnya kan ini ya. Ini saya pindah ke samping saja. Nah, ini. Jadi kan awalnya kelasnya besar kan segini. Nah, sekarang itu akan dipecah. Jadi pada interface payment ini itu hanya mengandung metode yang memang benar-benar ada pada kedua metode tersebut. Jadi kan kedua kelas ini tuh sama-sama mempunyai objek status dan sama-sama mempunyai get payment. Oleh karena itu kita tetapkan di payment ini, interface payment. Lalu untuk bank payment itu hanya memiliki initiate payment. Pada loan payment itu nggak ada initiate payment. Sehingga kita buat metode initiate payment pada interface bank. Lalu pada interface loan itu metode yang ada di loan saja gitu. Jadi metode ini tuh nggak ada di bank. Sehingga kita pada bank payment itu akan mengimplementasikan pada bank, jadi interface yang sesuai pada bank. Nah, karena bank mengimplementasikan payment, maka seperti ini. Jadi seperti itu ya. Lalu juga sama halnya seperti loan, itu akan mengimplementasikan loan. Sehingga tidak berhubungan dengan metode pada interface bank ini. Jadi seperti itu ya untuk ISP. Jadi sudah terpatuhi sehingga tidak ada error gitu kan. Kita tidak menulis error lagi. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan solid principle. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang mohon dimaklumi. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.